Perkenalkan, nama saya Yohanes Lordi Mitekega dengan NIM 2021716156, Prodi D3 Teknik Sipil kelas C. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah. Nomor 1, definisi plat beton bertulang. Sebelum mengetahui definisi plat beton bertulang, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi beton itu tersendiri. Beton adalah satu campuran bahan-bahan agregat halus dan kasar yang terdiri dari pasir, kerikil, dan batu pecah atau bahan-bahan semacamnya lainnya yang dicampur menjadi satu dengan semen dan air untuk membentuk suatu massa mirip batuan. Sementara beton bertulang atau recover konkrit adalah beton yang dikombinasikan dengan tulangan baja dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang diisyaratkan dengan atau tanpa prategang. Beton bertulang merupakan material yang digunakan pada sebagian besar komponen konstruksi bangunan, baik bangunan kecil maupun bangunan besar, misalnya gedung, bendungan, jembatan, dan bangunan teknik sipil lainnya. Struktur beton bertulang lebih sering digunakan dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Nomor 2, tipe-tipe plat beton bertulang. 1. Balok. Balok beton bertulang merupakan salah satu dari komponen struktur yang berfungsi menyalurkan beban-beban dari plat beton kolom pada akhirnya oleh kolom disalurkan ke pondasi. Nomor 2, kolom. Kolom merupakan bagian dari elemen atau komponen struktur suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai penyalur beban yang berasal dari beban di atas plat, berat sendiri plat, dan balok yang kemudian disalurkan ke pondasi. Ketiga, plat. Plat beton bertulang merupakan suatu struktur yang dibuat untuk keperluan seperti lantai, atap, dan sebagainya dengan bidang permukaan dan arahnya horizontal. Nomor 3. Contoh penggunaan plat beton bertulang dalam dunia teknik sipil. 1. Pembuatan pondasi tangga. Pondasi tangga memiliki fungsi sebagai dasar tumpuan landasan supaya tangga tidak terbenam dan mengalami penurunan maupun pergeseran. Jenis pondasi yang digunakan biasanya berupa pasangan batu kali, beton bertulang, atau juga menggunakan kombinasi kedua bahan tersebut. Kedua, bekisting, bordes, dan bahan tangga. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan berkisting, bordes, serta bahan tangga. Sebelum dilakukan, Anda perlu memperhatikan terlebih dahulu elevasi atau ketinggian dari lantai yang berada di bawahnya, sehingga Anda mengetahui kebutuhan alat apa saja yang dibutuhkan, apakah akan menggunakan perancak kayu atau dengan scaffolding. 3. Pemasangan tulangan badan dan sengkang badan tangga. Sengkang berkisting border dan bahan tangga selesai dipasang, maka tahap selanjutnya adalah memasang tulangan beton serta sengkang badan tangga. Proses ini hanya terjadi apabila berkisting telah selesai dipasang. Pertama-tama Anda harus memasang tulangan utama terlebih dahulu, kemudian setelahnya baru dirangkai menggunakan tulangan sengkang pada bagian bawah tulangan tangga. Nomor 4. Pemasangan tulangan anak tangga. Proses selanjutnya adalah pemasangan tulangan anak tangga. Pemasangan ini disesuaikan dengan gambar teknis supaya tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Tulangan anak tangga nantinya akan dihubungkan dengan tulangan badan tangga dengan cara mengikat dengan kawat. Setelah itu tulangan dipasang memanjang dan dengan tujuan untuk memperkuat anak tangga. Tidak lupa nantinya beton decking juga akan dipasang sisi yang sama dengan bekisting dengan ketebalan sekitar kurang lebih 2 cm. Nomor 5. Pemasangan bekisting tangga, dinding, bordes, serta dinding anak tangga. Bekisting dinding anak tangga nantinya akan dipakukan pada bekisting badan tangga. Dinding anak tangga dapat dipasang antara dinding badan tangga menyesuaikan dengan penandaan pada dinding badan tangga serta dipaku dari dinding tangga ke bagian dalam. Nomor 6.
tahap pengecoran. Cek terlebih dahulu apakah casing tangga sudah terpasang dengan kuat atau belum. Jika sudah, Anda dapat segera melakukan proses pengecoran tangga. Pengecoran ini harus dilakukan secara menyeluruh pada bagian anak tangga. Nomor 7. Teknik pembongkaran. Hasil cor harus didiamkan dulu untuk beberapa saat. Proses pembongkaran dinding baran tangga serta trap bisa dimulai dilakukan ketika beton telah mencapai 12 jam. Sedangkan untuk bagian baran tangga serta bordes baru dilakukan apabila telah mencapai 7 hari lebih dan sudah teruji. Pembongkaran balok bordes serupa dengan proses pembongkaran balok biasa. Nomor 4. Peraturan dalam mendesain plat beton bertulang. Pertama, protis material beton. Kedua, protis material baja. Ketiga, beban rencana kombinasi beban, faktor beban dan kombinasi beban yang digunakan dalam proses mendesain beton bertulang. 4. Persyaratan selimut yang diatur dengan SNI 287.2/2019. Nomor 5. Spasi bersih tulangan diatur dalam SNI 2847/2019 pasal 25 halaman 559. Nomor 5. Definisi plat satu arah dan plat dua arah. Pertama, plat satu arah. One way slab adalah slab yang didukung oleh balok pada dua sisi yang berlawanan untuk memikul beban sepanjang satu arah. Contoh penerapan one way slab umumnya semua plat lantai cantilever adalah lempengan satu arah. Balkon dan teras adalah contoh praktik slab satu arah. Nomor 2, slab dua arah atau two way slab. Slab dua arah adalah slab yang ditopang oleh balok pada keempat sisinya dan beban dipikul oleh penopang di kedua arah. Dalam slab dua arah, rasio bertulang yang lebih panjang dengan bentang yang lebih pendek, kurang dari 2. Contoh penerapan two way slab yaitu jenis plat ini untuk membangun lantai gedung bertingkat di mana balok di semua sisi plat lantai. Nomor 6. Bagaimana suatu plat beton bertulang dikatakan sebagai plat satu arah dan dua arah? Satu karakteristik one way slab yaitu lempengan satu arah didukung oleh balok hanya di dua sisi. 2. Rasio panel bentang lebih panjang. Ketiga, penguat utama disediakan hanya dalam satu arah dan untuk plat satu arah. 4. Plat satu arah akan berperilaku dengan cara yang sama dengan balok penyangga. Kedua, karakteristik two way slab atau beton dua arah. Slab dua arah didukung oleh balok di 4 sisi. Rasio panel bentang lebih panjang dengan panel bentang lebih pendek, kurang dari 2. 3. Penguat utama disediakan di kedua arah. Untuk slab dua arah, plat dua arah didistribusikan secara merata akan mengurangi pembengkokan struktur. Nomor 7. Proses menganalisa plat satu arah dan dua arah. Konstruksi plat satu arah dengan tulangan pokok satu arah ini akan dijumpai jika plat beton lebih dominan menahan beton yang berupa momen lentur pada bentang satu arah. Kedua, simbol gambar penulangan. Pada plat cantilever, karena momennya negatif, maka tulangan pokok dipasang di atas. Jika dilihat penulangan tampak depan, maka tampak jelas bahwa tulangan pokok dipasang di paling atas. Nomor 8. Proses mendesain plat satu arah dan dua arah. Proses perencanaan plat beton satu arah harus memperhatikan beban dan ukuran plat serta jenis tumpuan tepi yang digunakan. Bila plat dapat berputar bebas pada bangunan, bila plat dapat berputar bebas bila dapat berputar bebas pada tumpuan, maka plat dikatakan bertumpu bebas. Kedua, bila tumpuan mampu
mencegah pelat berotasi dan relatif sangat kaku terhadap momen puntir, maka pelat itu dikatakan terjepit penuh. Bila balok tepi tidak cukup kuat untuk mencegah rotasi sama sekali, maka pelat itu terjepit sebagian. Bisa dilihat di gambar. Analisis momen lentur pada pelat satu arah sebenarnya dapat dianggap sebagai gelagar di atas banyak tumpuan. (2.9) Contoh desain pelat beton bertulang satu arah. Analisa pelat tipe 1 7x2 meter. Diketahui FC 30, B 1000, D H kurang DS sama dengan 120 kurang 25 sama dengan 95, DS 20 tambah 0/2 sama dengan 20 tambah 10/2 sama dengan 25. FY sama dengan 40, diameter sama dengan 10. Jenis platnya sama dengan 3,5 lebih besar 2, plat satu arah. Kedua, menentukan tebal plat. Syarat tebal plat H harus lebih besar dari 120 mm sama dengan 71,43 lebih besar 120 mm. Jadi yang digunakan adalah 120 mm. Ketiga, plat satu arah. Perhitungan plat satu arah. A. Beban hidup fungsi ruangan sama dengan 250 kg per meter persegi sama dengan 2,5 kN per meter persegi. Beban mati spesi 2 cm sama dengan 0,02 kali 24 sama dengan 2,88 kN per meter persegi, sama dengan beban total sama dengan 164 kN per meter persegi. Keempat, kombinasi QU sama dengan 1,2 kd tambah 1,6 kl sama dengan 5,9 kN per meter persegi. Kelima, mencari momen. MU plus sama dengan QU kali X2 sama dengan 9,4 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2,161454545 kN meter. 6, momen nominal. Mencari A. Mn sama dengan 0,85 dikali F aksen C dikali B dikali A per D min sama dengan 24225 500 A kurang 12.750 A kuadrat sama dengan A pangkat 2 dikurang 190 A tambah 211,9073084. Mencari nilai A menggunakan rumus ABC. A sama dengan 1,12192646. 7, mencari nilai AS. AS sama dengan FY 240, B 1000 mm, AS 199,204684 mm. Syarat jarak tulangan dalam kurung 2 kali H sama dengan 2 kali 128 sama dengan 240 mm. 8, tulangan susut. Tulangan susut dicari dengan cara 0,0018 kali B dikali H sama dengan 216. AS sama dengan 209,0
52381 mm. Nomor 10. Contoh mendesain plat beton bertulang dua arah. Analisa perhitungan plat tipe 2 di titik 227 kali 8 mm. FC sama dengan 30, B sama dengan 1000, D sama dengan 126, DS sama dengan 24, FY sama dengan 40, diameter sama dengan 10. Jenis plat sama dengan 1,142857 lebih besar 2A. Plat 2A. 2 menggunakan plat tebal plat pas dalam pasal SNI 032847 2002. Perhitungan plat 2 arah. Beban hidup fungsi ruangan sama dengan 250 kg per meter persegi sama dengan 2,5 kN per meter persegi. Beban mati atau beban sendiri beton sama dengan beton 15 sama dengan 3,6 kN per meter persegi. Spesi 2 cm sama dengan 0,48 kN per meter persegi. Pasir 5 cm sama dengan 0,9 kN per meter persegi. Keramik 1 cm sama dengan 0,24 kN per meter persegi. Sehingga beban total sama dengan 1,62 kN per meter persegi. Nomor 4. Kombinasi QU sama dengan 1, QD tambah 1, QL sama dengan 1,2 dikali 1,62 ditambah 1,6 dikali beban hidup yaitu 2,5 sama dengan 5,944 kN per meter persegi. Mencari nilai AY. MN sama dengan 0,85 F C aksen C dikali B dikali A sama dengan 0,85 dikali 30 dikali 1000 dikali A sama dengan 25.500 A dikurang 128 sama dengan 3,329 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 32.100 A kurang 12.750 A pangkat 2. Mencari nilai A dengan menggunakan rumus ABC. AX sama dengan 1,1040. Mencari nilai A dengan menggunakan rumus ABC. AY sama dengan 0,910. Mencari nilai AS sama dengan FY 240, B sama dengan 1000, AS sama dengan 110,530 356 mm. Secara jarak tulangan 2H sama dengan 2, 158 sama dengan 300 mm. AS pakai X sama dengan 78,57142,857 mm persegi. AS pakai Y sama dengan 806,3338893 sama dengan 250. Tulangan susut 0,008 BH tulangan deform sama dengan 450 sama dengan 0,020 dikali B dikali H sama dengan 500. AS pakai sama dengan 10 sama dengan 78,571428857 mm pangkat 2. S sama dengan 91,904,761 mm sama 250 sama dengan 250 mm. Sekian dan terima kasih.